Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu upaya pelestarian hewan, bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan, dan ciri khusus hewan dan habitatnya. Simak videonya dengan baik ya. Materi yang pertama yaitu upaya pelestarian hewan. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang akan terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi karena populasinya kian hari semakin menurun. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus dilindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan tersebut. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Jika terdapat banyak kupu-kupu, itu merupakan tanda bahwa udara di lingkunganmu sangat bersih. Sekarang, mari kita belajar mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Di antaranya, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera, serta kupu-kupu trogan ditemukan di Kalimantan. Berikut ini akan Ibu sajikan sebuah teks mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Berikut ini merupakan cara melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional.
Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu ciri khusus hewan dan habitatnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri khusus hewan dan habitatnya. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 hewan. Hewan yang pertama yaitu cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Cicak rumah memiliki ciri khusus, yaitu memiliki kaki yang lengket. Habitat cicak rumah yaitu berada di dinding-dinding rumah atau menempel di langit-langit bangunan. Hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah atau gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan juga kelelawar pemakan serangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ciri khusus dari kelelawar adalah mampu mendeteksi benda pada malam hari. Habitat kelelawar yaitu berada di tempat yang gelap seperti atap rumah atau gua. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dari mangsanya. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, ciri khusus dari bunglon adalah mampu merubah warna kulitnya dengan cepat guna menghindari bahaya. Habitat dari bunglon yaitu berada di pohon atau semak-semak. Materi yang ketiga yaitu mengenai bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan. Di sini Ibu akan menjelaskan 2 jenis hewan. Yang pertama yaitu ikan. Ikan memiliki beberapa bagian tubuh, di antaranya mata yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar, lalu mulut yang berfungsi untuk makan, kemudian insang yang berfungsi untuk bernafas di dalam air. Selanjutnya yaitu sirip yang berguna sebagai alat bergerak. Selanjutnya yaitu ekor. Ekor berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan arah berenang. Dan yang terakhir yaitu sisik. Ikan memiliki sisik untuk melindungi tubuh ikan dari goresan. Hewan yang kedua yaitu kucing. Bagian-bagian kucing yang pertama yaitu mata, yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar. Kedua yaitu mulut, yang berfungsi untuk makan. Ketiga adalah telinga, yang berfungsi untuk mendengar. Keempat hidung, yang berfungsi untuk mencium bau-bau. Kelima yaitu ekor, yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan mengatur keseimbangan. Keenam yaitu rambut kucing, untuk menjaga suhu tubuh. Bagaimana bisa ekor kucing berfungsi sebagai komunikasi? Sementara kucing mempunyai mulut dan tidak bisa bicara. Nah, komunikasi inilah yang dimaksud sebagai isyarat komunikasi. Artinya tidak harus dengan suara atau mulut, tetapi hanya dengan ekor saja sang kucing telah memberikan tanda-tanda tertentu. Misalnya adalah ketika kita sedang memanggil namanya ketika sedang tidur, maka ekornya akan bergerak. Ini tandanya bahwa kucing tersebut merespon panggilan kita. Akan tetapi, sang kucing masih ingin menikmati tidurnya sehingga tidak mau mengangkat kepalanya untuk melihat kepada kita.
Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, komen dengan kata-kata yang bijak dan juga baik, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.